Ini juga pelajaran bagi Abdul Somad. Hai Abdul Somad, jangan mentang-mentang udah dapat keris kau bisa sendirian. Saya biasanya kalau dapat keris itu saya buka. Tapi di sini tadi saya takut membukanya, saya tutup. Nanti sampai di kamar baru saya buka. Jangan kau sangka karena kau sudah dapat keris, kau bisa sendirian Abdul Somad. Di rumah saya di Pekanbaru, di ruang tamu itu ada saya tempel di dinding pakai kaca besar, celurit dengan cambuk. Semua tamu yang datang lihat terkejut. Dari mana itu? Dari Pulau Madura. Sekarang bertambah satu lagi, keris. Celurit, keris, cambuk. Semuanya menyeramkan. Kalau Tuan pergi ke Mekah, jangan membeli pisau belati. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru di sini dikasih bunga melati. Masya Allah, tabarakallah, harum semerbak. Luar biasa. Ini tidak lama lagi tahun-tahun politik. Orang-orang yang nggak pernah sedekah, mulai sedekah. Namanya serangan pajar. Tapi di Madura nggak mempan. Kenapa? Karena orang di Pulau Madura kaya-kaya, uangnya banyak. Kalau ada yang mau ngasih, ini 50.000 pilih saya ya, upil, nggak mau. Kalau ada yang ngasih 500.000, nggak mau. Kalau ada yang ngasih 5 juta, kita istikharah dulu. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini jamaah dari Madura Ustaz Somad. Iya. Saya. Apa kabar? Sehat. Gini Ustaz, ini ada yang mau ngasih nih Pak Ustaz. Haram. Ar-rashi wal murtasi finnar. Yang nyogok, nerima sogok, masuk neraka. La'ana Rasulullah SAW. Ar-rashi wal murtasi. Atib mata'amak, jaga makananmu, takun mustajabat dakwah, doamu tidak terkabul kalau kau makan haram. Masya Allah. Tapi ini 50 juta Pak Ustaz. Ulama ikhtilaf dalam masalah. Saya nggak bisa jawab sekarang, nanti sore telepon lagi ya. Nanti sore. Saya istikharah dulu. Ini dari mana? Ini yang tadi pagi Pak Ustaz. Iya. Gimana Ustaz hasil istikharahnya? Sebenarnya ini haram. Tapi daripada diambil orang lain. Sekali haram tetap haram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua jamaah? Semua jamaah yang berada di Muzdalifah yang akan melontar jumroh di Mina besok pagi. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, panjang umur, barokah rezekinya. Yang belum ada jodoh dijumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Makin kuat ini doanya. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Allahumma ja'alna minal muttaqinal mukhlasin. Amin ya rabbal alamin. Laisa minna, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man lam yarham saghirana, tidak sayang kepada anak-anak, tidak ada rasa kasih kepada anak muda. Walam ya'rif syarafa kabirina, para pemimpin, para alim, para ulama tidak dihormati, tidak dimuliakan
maka tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam hari ini kita semua ingin diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Semoga kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Abdul Somad tidak lebih, tidak kurang, bukan yang termulia, bukan yang terbaik. Abdul Somad hanyalah satu dari di antara pelayan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan para masyayikh, para kiai, hadratul muhtaramin wal mukarramin, pengasuh lembaga pendidikan Islam Darul Ulum Pondok Pesantren Banyuanyar, yang mulia Raden Kiai Haji Hasbullah Muhammad LC. Dewan Pengasuh sekaligus Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuanyar, Raden Kiai Haji Salahuddin Al-Ayyubi LCMA. Lalu kemudian bersama kita juga ada pengasuh mudir Ma'had Al-Amin Perenduan Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani. Kiai Haji Abdullah Khalil, pengasuh Pondok Pesantren Al-Asmuni Tarateh Sumeneb. Ketua 1 DPP Peradaban. Jadi yang masih aktif belajar namanya Persada. Yang sudah enggak belajar lagi, oh salah. Yang sudah belajar dan mengamalkan ilmunya di masyarakat, itu adalah Peradaban. Ketua 1-nya Al-Ustaz Raden Kiai Ahmad Fauzan Kamil. Pembina Forum Persatuan Santri dan Ulum Persada Ustadz Ahmad Rizka Maulana. Ketua Umum Pengurus Banyuanyar Pondok Pesantren Banyuanyar Dr. Andus Haji Muhammad Khalil Asy'ari. Kepala Desa Pakondang Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumeneb. Semua yang hadir ini lokasinya 3 hektar. Adapun yang hadir 60.000 orang. Yang tidak percaya, hitung sendiri. Ini Ustadz Abdul Somad ini tidak adil orangnya, tidak amanah. Kami yang susah datang jauh, nggak disebut namanya, tidak tertulis. Jadi bagaimana supaya adil, supaya merata? Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Banyak orang ketika sudah tamat dari pondok pesantren merasa dirinya sudah bebas dari godaan setan. Lalu tidak lagi perlu persatuan, berjalan sendiri. Man syadza syadza finnar. Siapa yang sendirian, maka dia akan sendirian masuk ke dalam neraka. Maka jomblo itu besar kemungkinan masuk neraka. Kecuali yang berjamaah. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alaikum bil jamaah. Jadi jomblo tetap masuk surga karena dia masuk tergabung dalam persatuan jombloan dan jomblo sejati. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada malam hari ini saya pikir ketua Persada itu yang malam ini menjadi panitia itu sudah tua. Tadi pas dilihat, masih anak-anak. Masih anak muda luar biasa. Ibu-ibu yang nyari calon menantu, booking dari sekarang. Membuat acara sebesar ini bersama dengan peradaban. Selama ini kalau menjelaskan peradaban Islam, peradaban kaum muslimin, di mana letak peradaban? Ternyata di Sumeneb. Semua ini terwujud berkat kerjasama yang luar biasa dan sama-sama bekerja. Akhirnya malam ini kita bisa berkumpul. Semua yang sudah memberikan tenaganya, hartanya, tetes peluh keringat dan air mata, insya Allah dimudahkan segala urusan dunia, urusan akhirat. Keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah.
anaknya soleh dan solihah, diberikan istiqomah hingga ke jannah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting, walaupun nampak kelihatannya Ustadz Somad tausiahnya di Pakondang, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumeneb, tapi sesungguhnya acara kita malam ini ditonton dari Sabang sampai Papua, dari dunia sampai akhirat. Wahai alumni-alumni pondok pesantren, jangan merasa karena sudah baca kitab nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, tafsir, hadis, arud, qawafi, lalu merasa sudah bebas dari setan. Kenapa? Karena setan juga ilmunya lebih tinggi daripada manusia. Oh, kami ini tolong doakan Ustadz Somad. Ustadz Somad ini kan sudah diangkat jadi kiai haji di Pulau Madura. Ternyata yang menggoda juga lebih hebat lagi dari kita. Ilmunya selevel dengan para malaikat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ketika kami perintahkan untuk bersujud kepada Adam, fasajadu, semuanya bersujud illa iblis. Ini menunjukkan iblis ilmunya selevel dengan malaikat. Jadi kalau cerita tentang ilmu, ada orang yang angkuh dan sombong tentang ilmu, maka iblis tersenyum. Kata iblis, my brother. Tapi kalau dia rendah hati, bisa duduk bersama rendah, sama tegak berdiri, bekerja sama dalam persada dan peradaban, inilah orang-orang yang tawaduk, melawan egonya, melawan keangkuhannya, melawan setan yang bergejolak dalam dirinya. Hatinya berkata, saya lebih senior, saya lebih tua, saya lebih kaya, mobil saya lebih banyak, harta saya lebih banyak, istri saya lebih banyak. Tapi ketika dia mampu menjadi anggota, yang saya lihat bukan masalah jadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Yang dilihat adalah persatuan dalam peradaban dan persada. Bersama di dunia, bersama masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus. Jadi kita ini masuk surga itu nanti bukan sendirian-sendirian. Berkelompok-kelompok, berjamaah, berbondong-bondong. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ketika orang beriman masuk ke dalam surga itu zumara, berjamaah, nanti dipanggil oleh para malaikat. Jamaah yang masuk surga, persada, masuk rombongan persada. Berikutnya jamaah yang berikutnya adalah jamaah peradaban. Masuk semuanya peradaban. Terus pas di barisan itu ada Abdul Somad. Ditanya sama malaikat, ini persada? Bukan. Ini peradaban? Bukan juga. Loh, ini kok bisa berada di barisan ini? Pernah sekali pengajian. Silakan masuk. Itulah pentingnya kita selalu bersama dengan orang-orang baik. Uhibbus salihina wa lastu minhum. Saya tidak soleh, kata orang yang jahat, kata orang yang minum khamar. Tapi aku ingin cinta kepada orang-orang soleh. Supaya apa? Almar'u ma'aman ahab. Orang bersama dengan siapa yang dia cintai. Kecintaan kita kepada pondok pesantren, tempat kita mengenal Allah, wujud qidam baqa mukhalafatul awadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun ayat sama basar kalam, yang mengajarkan kita membaca Quran, mengajarkan kita mana halal, mana haram, mana makruh, mana mubah, mana hitam, mana putih, mana bengkok, mana lurus. Maka itulah yang akan membuat kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi yang belum aktif, segera mengaktifkan diri. Yang masih off, segera mengonkan diri. Bagi yang belum bergabung, segera bergabung sebelum malaikat maut tiba. Kalau sudah malaikat maut datang, menyesal tidak berjamaah. Jangan sampai tiba-tiba yang dapat kabar cuman berita. Si Anu mana?
kok nggak pernah aktif datang? Waktu kemarin acara pengajian kok nggak datang? Waktu acara kumpul-kumpul kok nggak datang? Waktu acara makan-makan kok nggak datang? Dia sudah mendahului kita. Saat itu kita cuma bisa mengirimkan surah Al-Fatihah untuk para kiai yang sudah mendirikan pondok pesantren, yang sudah mencurahkan tenaganya, hatinya, pikirannya, dan untuk para alumni yang sudah mendahului kita semuanya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan membacakan Al-Fatihah, untuk yang masih hidup diberikan kesehatan, kekuatan, untuk yang sudah meninggal dunia diletakkan di tempat yang terpuji, diangkat derajatnya, dan kita mendapatkan keberkahannya insyaallah. Amin. Ustadz Abdul Somad masih ada kumpul-kumpul dengan alumni, ya. Berapa kali setahun? Sepekan sekali. Oh salah, bukan sepekan sekali. Sebulan sekali saya ngumpul dengan adik-adik, kakak-kakak alumni. Saya khususkan hari Sabtu, hari Ahad kosong. Saya tidak ada jadwal ngaji, nggak ada jadwal ceramah, duduk makan siang dengan alumni. Kenapa? Karena saya khawatir beberapa yang sudah meninggal dunia ada rasa penyesalan. Kenapa tidak duduk bersama? Mengapa tidak silaturahim? Mengapa tidak saling mengunjungi? Mengapa kita tidak hadir? Mengapa tidak bersalaman? Hai teman-teman, hai kakak kelas, hai adik-adik, kalau kalian mengejek saya, silakan ejek. Tapi kalau bisa jangan sampai saya tahu. Karena kalau saya tahu, nanti saya sudah nggak enak lagi bertemu dengan kamu guys. Kalau engkau mengejek saya, ejeklah di belakang saya. Jangan sampai cerita itu ke telinga saya. Karena kalau saya tahu, nanti saya sulit untuk tersenyum dengan kamu, Beb. Jadi persahabatan ini luar biasa. Termasuklah yang mengatur jadwal, mengarahkan, memberikan nasihat. Ustadz Abdul Somad nanti dibawa ke sana. Tata krama sopan santun di Pulau Madura begini. Itu adalah kakak kelas saya di Mesir dan juga di Sudan. Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani, panjang umur, sehat, berkah buat kita semua insya Allah. Saya kalau ke Aceh, yang ngatur jadwal saya kakak kelas saya juga di Aceh. Kalau saya pergi ke Sulawesi, yang ngatur juga kakak kelas saya ketika di Mesir yang dari Sulawesi, orang Makassar. Kalau saya ke Banjarmasin, yang ngatur juga kakak kelas saya semuanya. Kenapa? Sahibud dar a'lamu bidarihi. Yang punya rumah lebih ngerti dengan rumahnya. Mungkin bagi kita di Sumatera biasa saja. Tapi di tempat lain mungkin kita sudah kurang ajar. Tata krama, sopan santun, budi bahasa. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain adat istiadatnya. Saya sebenarnya tadi mintanya tausiah berdiri di mimbar di sana. Tapi kata Ustadz Fauzi, kata Kiai Haji Dr. Fauzi Tijani, di sini saja Ustadz Somad. Tapi saya nggak enak Kiai membelakangi Kiai-Kiai. Pokoknya di sini saja. Kalau sudah begitu kata pawang, ikut saja. Jangan sampai nanti rekamannya keluar. Ini Ustadz Somad dari Sumatera nggak ngerti adat istiadat di Pulau Madura. Kenapa membelakangi para raden, para kiai yang mulia? Sebelum maju saya sudah minta izin dulu. Mengangkat kepala 11 dengan 10 jari. Dan semuanya mengangguk, artinya let's go. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang lebih tinggi daripada ilmu. Apa dia? Al-adab fauqal ilmi. Mungkin ilmunya sudah selesai di pondok pesantren, tapi adab
menjaga persatuan, menjaga ukhuwah Islamiyah, menjaga persaudaraan. Alhamdulillah. Kalau ditanya bagaimana persaudaraan, persatuan alumni Pondok Pesantren Banyuanyar, datang, lihatlah apa yang dilakukan peradaban malam ini. Allahu Akbar. Siapa yang bisa mengumpulkan manusia 60.000 orang di Muzdalifah? Ada pembagian sembako malam ini? Enggak ada. Ada pembagian surat sertifikat tanah? Enggak ada. Semuanya datang lillahi ta'ala. Ustaz Abdul Somad, ini Sumeneb beda dengan daerah yang lain. Orang Sumeneb ini lebih lembut, lebih Masya Allah. Saya pun jalan santai, ternyata tetap ramai minta ampun. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semangat ini mesti kita jaga, semangat ini mesti kita pelihara, jangan sampai dia padam. La tanaza'u, jangan kelahi, jangan berpecah belah, jangan bercerai-berai. Fatabshalu, kalau kamu kelahi, kalau kamu bermusuhan, kamu akan gagal. Wa tadhhabari hukum, kamu akan kehilangan semangat. Kira-kira kalau Nabi Muhammad SAW berjuang sendirian, bisa menang atau tidak? Bisa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Nabi sendirian bisa. Tapi kalau kita baca sejarah saat hijrah, Nabi naik ke atas Jabal Thur ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Lalu yang menggantikan di tempat tidurnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang membawa makanan ke atas Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar. Yang pura-pura mengembala kambing di bawah untuk jaga-jaga, antisipasi khawatir musuh naik ke atas, Amir bin Fuhairah. Yang membawa berita hiruk pikuk, berita mesti dibawa ke atas, Abdullah bin Abi Bakar. Siang dia di atas, malam dia di atas, siang dia di kota Makkah mendengarkan berita-berita, malam naik ke atas. Ini pentingnya update status. Yang menunjukkan jalan. Sebenarnya Nabi bisa saja minta bantuan Jibril turun wahyu, Isra Mi'raj, naik ke Sidratul Muntaha, minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa, tembus ke langit ketujuh, tidak perlu sahabat. Tapi dalam hijrah kita diajarkan bekerja sama dan sama-sama bekerja. Ada yang tugasnya paling ringan, tidur di tempat tidur Nabi. Ini tugas yang paling ringan, tapi resikonya resiko tinggi. Mohon maaf kalau kebetulan ada ibu namanya Ibu Resti. Tugasnya cuma tidur di tempat tidur Nabi. Tapi anak-anak muda yang gagah perkasa sudah menyiapkan pedang dengan satu tebasan. Mereka cincang kepala Nabi. Sebelum mereka cincang, mereka buka, mereka terkejut. Ali bin Abi Thalib, aina Muhammad? Mana Nabi Muhammad? Kata Ali bin Abi Thalib, saya tidak tahu, dia pergi. Biasanya kalau malam dia pergi tahajud ke Masjidil Haram. Tapi malam ini ternyata dia pergi bersama Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq ke atas Jabal Thur. Ini jamaah baru pulang haji, cerita ke tetangga teman sahabat, saya kemarin di Mekah naik Jabal Nur. Padahal dia naik Jabal Thur. Saya naik ke Jabal Thur. Padahal dia naik ke Jabal Nur. Yang mendengar serius, yang cerita lupa. Sama-sama serius ngangguknya. Ya nggak apa-apalah daripada cerita maksiat dosa. Jamaah yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau mau menegakkan agama ini, Nabi Isa sendirian bisa. Yuhyil mauta biiznillah, menghidupkan orang mati aja bisa dengan izin Allah. Yubri'ul akmaha wal abrasa biiznillah, menyembuhkan orang kena kusta, lumpuh, buta bisa dengan izin Allah.
Tapi ketika menegakkan agama Allah, nggak bisa sendirian, besti. Wa idh qala Isa bin Maryam lil hawariyin. Ingatlah ketika Nabi Isa berkata kepada hawariyin, man ansari ilallah, siapa yang akan menolong saya menegakkan agama Allah? Apa kata hawariyun? Nahnu ansarullah, kami yang akan menolong menegakkan agama Allah. Ini pelajaran yang bermakna. Nabi Isa ditorong hawariyin, Nabi Muhammad SAW ditorong muhajirin dan ansar. Bagaimana dengan Nabi Musa alaihissalam? Nabi Musa dengan satu tongkatnya dia pukulkan, terbelah laut merah. Dengan satu tongkatnya dia pukulkan, famfajarat min husnata asyrata aina, memancar 12 mata air. Tapi Nabi Musa tidak sendirian, dia tetap berjamaah. Ini juga pelajaran bagi Abdul Somad. Hai Abdul Somad, jangan mentang-mentang udah dapat keris kau bisa sendirian. Saya biasanya kalau dapat keris itu saya buka. Tapi di sini tadi saya takut membukanya, saya tutup. Nanti sampai di kamar baru saya buka. Jangan kau sangka karena kau sudah dapat keris, kau bisa sendirian, Abdul Somad. Di rumah saya di Pekanbaru, di ruang tamu itu ada saya tempel di dinding pakai kaca besar, celurit dengan cambuk. Semua tamu yang datang lihat terkejut. Dari mana itu? Dari Pulau Madura. Sekarang bertambah satu lagi, keris. Celurit, keris, cambuk, semuanya menyeramkan. Mereka akan takut. Mereka tidak tahu di Pulau Madura inilah yang luar biasa. Sulit diungkapkan dengan kata-kata. Dari mulai sambutan jamaahnya, dari mulai fi kulli makan. Setiap tempat makan. Saya di Riau makan tuh cuma 2 kali aja. Pagi minum teh, makan siang, makan malam. Di sini 6 kali. Sesuai dengan waktu dalam Al-Quran. Pertama, wal fajr. Yang kedua, was subhi idza tanaffas. Yang ketiga, wad duha. Yang keempat, wan nahari idza tajalla. Yang kelima, wal asr. Yang keenam, malam. Malamnya pun 2 kali. Wal laili idza saja, wal laili idza yaghsha. Ini kalau sampai seminggu di Madura pulang gemuk saya. Allah balas kebaikan saudara-saudara saya di Madura. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Musa alaihissalam tidak sendirian. Dia tetap berdoa kepada Allah. Apa kata Nabi Musa? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Tolong aku dengan seorang saudara, Harun akhi. Harun my brother, saudaraku Harun alaihi salam. Jadi kalau ada santri, alumni pondok pesantren mengatakan saya bisa jalan sendiri, maka sesungguhnya yang berjalan sendiri itu adalah orang-orang egois, orang-orang angkuh, orang-orang sombong. Orang yang sombong la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada angkuh, ada sombong. Apakah anak-anak santri-santri pesantren Banyu-Anyar orangnya sombong? Tidak. Kenapa? Saat jadi santri mereka bersatu dalam persada, saat jadi alumni mereka bersatu dalam peradaban. Allahu Akbar. Biasanya waktu jadi santri bersatu, berteman, berkawan, bersahabat. Setelah tamat jalan sendiri. Yang punya bisnismen kaya dengan usahanya. Yang petani hebat dengan sawah kebunnya. Yang punya travel berangkat dengan jamaah umrahnya. Jalan masing-masing. Kalaupun pertemuan hanya ingin memperlihatkan. Ini mobil saya, ini rumah saya, ini istri saya, ini.
Apa beda kita sama setan? Setan selalu mempertontonkan kehebatannya. Ana khairum minhu. Saya lebih hebat daripada Adam. Khalaqtani min nar. Kau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dia dari tanah. Wa kharaja ala qaumihi bizinatihi. Dia keluar menjumpai masyarakatnya, membawa perhiasannya, membawa hartanya, membawa kekuasaannya, membawa keegoannya, membawa kesombongannya. Itulah dia orang yang paling kaya di Mesir. Namanya Qarun. Qarun ini kaya sekali. Ada orang di Riau menggali tanah di belakang rumahnya, ketemu periuk terbuat dari emas, langsung dia bilang harta. Padahal Qarun di Mesir. Bisa sampai ke Sumatera. Begitu hebatnya Qarun. Tapi sampai hari ini orang-orang sombong, Qarun, Fir'aun. Saya belum pernah ketemu kenalan sama jamaah. Kenalkan Ustaz Somad, saya keturunan Fir'aun. Enggak ada orang yang mau makai namanya. Walaupun dia kaya, walaupun dia berkuasa. Yang diingat orang hanyalah orang yang baik, yang beradab. Al-hayatu rihlatun qasiratun. Hidup ini perjalanan yang singkat dan pendek. La tabqa minha illa dzikrul hasan. Yang tersisa hanyalah kenangan-kenangan yang baik. Maka tinggalkanlah kenangan yang baik. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kenangan yang baik. Suatu ketika Ustadz Somad lagi jalan, ngelihat ada rumah makan, mampir. Sampai di dalam, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Nggak lama ngelihat teman, loh, teman saya panggil, kita dulu satu sekolah. Iya, ayo makan. Tenang, nanti saya yang bayar, ayo makan. Begitu selesai makan, mau bayar ke kasir, kata kasir, mohon maaf Pak. Kenapa? Bapak sudah dibayarkan sama yang duduk itu tadi. Loh, saya mau bayar dia, yang punya rumah makan ini dia. Iya yang punya rumah makan, ternyata cari-cari berita, karyawannya lebih 15 orang, mobilnya bagus. Tukang pijatnya dibawa pergi umroh. Saya berbisik, kamu punya tuyul. Kenapa usahanya bisa begini? Kalian ketika tamat pesantren berangkat ke Kairo, Mat. Aku ayahku meninggal anak yatim. Aku membuka usaha. Usaha ini berjalan. Kenapa kamu kasih saya gratis makan di sini? Karena waktu sekolah dulu kamu baik, Mat. Saya ini memang baik dari dulu. Ya orang baik nggak ngaku Pak Ustadz. Orang baik kok ngaku. Artinya apa? Ada pepatah di kampung saya mengatakan orang baik kita mikir. Teman kita memang baik tapi kita berpikir. Saya bilang sama dia, kalau kamu menggratiskan saya makan di sini, saya nggak akan kemari lagi. Wal awwalu wal akhiru. Saya nggak mau mampir lagi. Jadi gimana? Saya mesti bayar. Kata dia, kalau kamu bayar, putus persaudaraan kita. Deadlock. Terkunci. Kalau gitu kita ambil jalan tengah. 50-50. Saya bayar setengah. Akhirnya persahabatan kami tetap baik sampai hari ini. Kita jaga persahabatan. Yang masih anggota persada, yang masih jadi santri belajar, jangan sepelekan, hinakan sahabatmu, temanmu. Boleh jadi hari ini kau sepelekan, dialah nanti yang paling hebat berprestasi di masa akan datang. Nasib orang tidak ada yang tahu. Betul? Kalau hari ini kau jadi santri hebat karena bapakmu. Kalau hari ini kau dipuji orang karena kebunmu luas. Punya siapa? Punya kakekmu. Laisal fata mayyaqulu kana abi. Orang yang hebat, gentleman, bukan yang berkata bapak saya, kakek saya. Tapi orang yang hebat berkata, ha anada, inilah saya. Maka ketika jadi santri, kita sama rendah, satu penderitaan, sama-sama merasakan sakitnya. Jadi waktu saya pulang dari Aceh, dibawa teman-teman, katanya nanti kita lewat di pondok kita, Mat. Kita mampir sebentar yuk, ayo.
Kebetulan sebelum azan subuh kami sudah mampir. Subuh jam berapa? Di Medan subuh jam 5. Oke, kalau gitu kita mampir dulu ke pondok ya. Jangan kasih tahu kiai. Oke, kami mampir. Kemana kita jalan? Ayo kita lihat bak mandi tempat kita berenang dulu. Lihat, Masya Allah, masih sama. Terbayang kenangan 25 tahun yang lalu. Ini airnya kalau mandi dinginnya Masya Allah luar biasa. Nggak pakai keran. Karena kalau dipasang keran pagi sebelum zuhur sudah copot. Jadi bak mandi itu cuma ditusuk pakai kayu, kalau mau mandi dicopot. Saya nih orangnya suka penasaran. Kenapa dingin sekali ini airnya? Naik ke atas ternyata lumutnya tebal sekali. Kami mampir sudah 25 tahun yang lalu, lumutnya masih belum berubah. Kau masih seperti yang dulu. Ini lumut yang istiqomah. Waktu itu kita tidak bisa bedakan mana anak orang kaya, mana anak orang miskin, mana anak pejabat, mana anak rakyat jelata. Sama semuanya. Yang kita tahu ingat cuma satu. Mana yang bakhil, mana yang baik. Kalau yang baik itu Masya Allah, semuanya dia kasih. Datang ibunya bawa sambal goreng, belum selesai kalau tidak persahabatan selesai. Habis semuanya dibagi. Tapi kalau yang pelit, oh, ada juga teman Ustadz Somad yang pelit waktu di pondok. Wah, ada. Ustadz tahu dari mana? Teman saya ngasih tahu. Man, yang ini pelit. Yang mana? Lemari yang ini. Jadi gimana? Ayo kita buka. Saya sebenarnya baik. Tapi karena teman yang kurang baik, jadi saya terikut-ikut. Akhirnya saya ikut juga membuka lemari itu. 2 yang kami ambil waktu itu, rambutan sama bumbu pecal. Sampai akhirnya saya jadi ustadz terpikir juga saya. Apalagi saya yang ceramah. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang curang, pernah mencuri, dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat nanti. Selesai tausiah saya pulang. Betul juga. Siapa yang curang dia akan membawa kecurangannya. Waktu itu cerita hadisnya tentang yang curang mengumpulkan zakat. Curang kambing, mikul kambing. Curang onta, mikul onta. Curang sapi, mikul sapi. Berarti kami akan mikul bumbu pecal dan rambutan. Akhirnya saya mikir gimana cara minta maaf ke teman yang punya lemari ini. Muncul ide buat reuni akbar. Wow, reuni akbar. Hadiri reuni akbar. Penceramah Abdul Somad. Disitulah kesempatan saya minta maaf. Apakah teman-teman memaafkan segala kesilapan saya dulu? Maaf. Selesai. Saudara yang dimuliakan Allah. Tapi saya nggak bilang bumbu pecal sama itu. Kalau minta maaf itu generalisir aja. Oh, general aja, nggak usah terlalu detail. Nanti malah nggak dimaafkan. Yang teringat itu adalah yang bakhil, yang pelit, yang kikir, yang medit. Teman yang kita ingat itu cuma 2. Yang paling baik dan yang paling nakal. Yang paling dermawan dan yang paling bakhil. Semuanya menjadi kenangan indah pada masanya. Kapan itu? Waktu berlalu, hari berganti, musim berubah. Jadi adik-adik yang ada di Persada, jaga tetap persatuan. Jangan curi rambutan. Yang sudah ada di peradaban, tetap rangkul. Senior atasan, junior bawahan. Senior itu maksudnya yang lebih dulu dari kita. Karena ada juga senior ini nggak betul. Senior senang istri orang. Nauzubillah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah dengan tali Allah. Allahnya satu, qul huwallahu ahad. Nabinya satu, Muhammadur Rasulullah. Kiblatnya satu, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kenapa kita mesti berpisah? Kenapa kita mesti kelahi? Berkelahi itu lelah, berkelahi itu capek, menyimpan dendam itu. Kalau kita dendam sakit hati sama orang,
itu kalau mau ketemu sama dia, menghabiskan energi dengan mengerutkan wajah seperti jeruk purut diinjak gajah. Coba kalau kita nyantai aja, ketemu sama orang, salaman, selesai. Tapi kabarnya Ustaz Somad dendam. Saya orangnya nggak dendam, cuman yang diingat susah hilang. Nah itu sama aja dengan dendam Pak Ustadz. Kita maafkan. Masya Allah ada mata merah dua keluar. Biasanya kalau ini udah keluar cara ngusirnya dengan sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Kalau kebetulan bawa handphone yang ada center flashnya, boleh dihidupkan. Karena kamera menyala mau merekam dari atas. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Cukup untuk TikTok. Jadi jangan sampai TikTok itu isinya haram, joget-joget, maksiat. Kalau kita mengatakan TikTok haram, Facebook haram, Instagram haram, terus yang halal mana? Maka TikTok diisi dengan selawat. Orang semua kaget. Ini di mana ini? Ini di mana ini? Ini adalah persada dan peradaban. Betul kan? Kalau kita selawat, yang dua mata merah tadi hilang. Gitu. Jadi tidak ada cara lain menjaga diri kita kecuali berzikir, banyak-banyak bersolawat. Dulu waktu di pondok, zikirnya nggak berhenti. Kata kiai dikasih ijazah, baca solawat. Kata kiai baca istighfar, nggak berhenti. Tapi begitu sudah nggak di pondok lagi, udah nggak baca kitab lagi, udah nggak jadi santri lagi, istighfarnya cuma 3 kali, itu pun seperti dapat gorengan panas. Padahal dulu diajarkan di pondok dengan makharijul hurufnya, dengan matnya. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dulu salatnya bukan main khusyuk. Takbiratul ihramnya aja berkali-kali. Allah, Allah, Allah. Sampai untuk muqaranah niat dari A sampai bar. Gak boleh lebih, gak boleh kurang. Allahu Akbar. Sampai imam udah mau rukuk. Allahu Akbar. Tapi begitu udah gak di pondok lagi, udah gak baca kitab lagi, udah bergaul dengan masyarakat yang macam-macam, sholatnya pun cepatnya. Pas ditanya, ente kok cepat sekali sholat? Ini namanya mazhab Valentino Rossi. Mazhab apa ini? Pembalap. Apa itu pembalap? Pemuda berbadan gelap. Mohon maaf, jangan tersinggung ya. Maksudnya yang gelap itu saya ini kan hitam. Hitam-hitam setampuk manggis, walaupun hitam kupandang manis. Itu tadi untuk menghibur yang hitam, takutnya dia lapor ke Mabes, kena kita. Ini lagi musim somasi ini sekarang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali-sekali pulang ke pondok, ketemu dengan kiai. Tapi Pak Ustadz, saya belum punya anak. Minta doa supaya didoakan kiai. Tapi Pak Ustadz, saya belum menikah. Didoakan sama kiai, diberikan ijazah, didoakan kiai. Allahumma la tazarhu fardan wa anta khairul warisin. Allahumma la tazarhu fardan wa anta khairul warisin. Allahumma la tazarhu fardan wa anta khairul warisin. Umur kamu berapa? Saya umurnya udah 40 kiai. Belum punya anak? Belum kiai. Kenapa? Belum nikah. Saya sampai hari ini, setiap pergi kemana tempat, pasti ketemu Kiai Habib Sowan yang udah meninggal. Saya datangi kuburnya di Aceh.
ziarah ke makam Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Syekh Hamzah Fansuri, Syekh Ali Fansuri. Di Banjar, ziarah ke makam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kenapa? Mengambil barokah pelajaran dari para ulama. Jangan biarkan jiwa kita kering kerontang, mencari harga, mencari harta, mencari dunia, mencari kuasa. Pagi, petang, siang dan malam, pergi pagi, pulang petang, tunggang langgang, lintang pukang. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Sibuk sampai nggak sempat makan. Akhirnya kena penyakit mah akut. Pergi ke rumah sakit, diperiksa, kata dokter, ini terlalu sibuk cari makan sampai nggak sempat. Aneh manusia ini. Saking sibuknya cari makan sampai nggak sempat makan. Berangkat pagi sebelum azan subuh. Takut terlambat di kantor. Sampai di kantor direwel oleh atasan. Kenapa laporan begini, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Mengadu kepada Allah, nggak pernah, stres, depresi. Pulang macet, di kantor ditekan atasan, di jalan kena tilang. Akhirnya mencari ketenangan hidup kemana? Pergi ke tempat maksiat, diskotik. Nama acaranya dugem. Apa itu? Duduk sambil gemetar. Ini Ustaz Somad kayaknya ngerti nih. Enggak. Sebelum pakai narkoba, kalau kepanasan masih begini. Tapi kalau sudah pakai, tangannya diam, kepalanya goyang. Mau dibawa kemana hubungan kita, guys? Kita ini akan mati. Kita akan sakratul maut. Ismasita, hidup sesuka hatimu. Dengar lagu dangdut, dengar lagu rock, dengar karaoke, dengar happy metal, dengar K-pop Korea, nggak juga tenang. Makan pil anjing gila, agak tenang. Sampai akhirnya kecanduan narkoba, ketergantungan. Kembalilah ke jalan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, tubu ilallah. Kembali ke jalan Allah, taubatan. Minta ampun kepada Allah, istighfar, bangun di tengah malam. Saya Ustadz kalau sholat, taubatnya siang kurang khusyuk, malam. Jam berapa? Jam 2 malam. Bangun malam mandi. Usolli sunnatat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Maunya khusyuk. Inna sholati wa nusuki. Gol! Ternyata jam 2 malam pun dunia tidak sepi. Kenapa? Ada Manchester United, Liverpool. Kalau mau dicari kesepian, tidak ada sepinya dunia ini. Kita hanya bisa menyepikan diri ketika kita merasa bersama dengan Allah. Karena banyaknya silap kita, salah kita. Ini saya sudah terlalu jauh dari tuntunan kiai. Sudah terlalu jauh dari kitab Ihya Ulumuddin. Sudah terlalu jauh dari maqasid syar'iyah. Sudah terlalu jauh dari tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sadar bahwa kita adalah jelita. Apa itu? Jelang 50 tahun. Kita semua akan mati menghadap Allah. Kalau sudah mati menghadap Allah, tidak ada yang tersisa. Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, istri besar. Tapi istri saya rasanya nggak mungkin tinggal, Pak Ustadz. Setiap malam dia berkata, oh my honey, my sweetie, kaulah bulan, kaulah bintang, siang dan malam jadi kenangan. Tidur tidak lelap, makan tidak kenyang. Sampai masanya malaikat maut datang mencabut nyawa, dia hanya bertahan 4 bulan 10 hari. Setelah itu dia akan dipinang oleh brownies, brondong manis. Harta yang kau cari pergi pagi pulang petang, yang kau berikan sawah sejauh mata memandang, mobil mewah akan dibagi 2 gono gini. Apa artinya? Kau begono, aku begini. Ini Ustadz Somad jangan kita undang lagi ke Pulau Madura. Ini Ustadz provokator. Dia hanya merusak hubungan kita, mah. Ibu sehat? Saya boleh jawab jujur kalau saya tanya? Kalau bapak meninggal mau ikut?
Yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat ke liang lahat. Kebetulan di depan ada peti jenazah. Yang mengiringi mayat ke liang lahat cuman ada 3. Yang pertama, maluhu, mal. Mal itu artinya miring, condong. Malaya milu, mal. Orang barat menyebutnya mall. Harta ikut mengiring, mobil ikut mengiringnya. Beludru, selimut, mal ikut mengiring. Hanya sampai ke pelataran parkir. Begitu selesai pemakaman, semua dibawa pulang ke rumah. Hari pertama anak menangis, papa. Saat di liang lahat istri menangis, papa kenapa begitu cepat kau pergi? Ustadz bertanya, ibu nangis kenapa? Warisannya sedikit-sedikit. Hari ini kau tersenyum, Pak. Hari ini kau boleh tertawa, tapi nanti pas di jalan pulang, betul juga kata Ustaz Somad. Semua akan berlalu. Yang tinggal mana? Yang tinggal hanyalah munajatmu di tengah malam. Rabbil firli wali walidayya. Yang tinggal hanyalah apa? Kalau sempat kau usap kepala anak yatim, kau berikan infak dan sodakoh. Kami ragu Ustadz, mau sodakoh kemana? Mau diberikan kemana? Ada namanya BMH, Baitul Mal Hidayatullah, dikelola oleh Persada dan Peradaban. Akan apa mereka bangun? Mereka akan membangun 1001 masjid di Indonesia. Akan membangun rumah tahfiz Quran 114 di Indonesia. Ini Ustaz Somad ini tahu dari mana? Bahannya kan udah saya baca duluan. Ini mesti kita support sesuai dengan kemampuan ekonomi kita masing-masing. Ada yang gajah, beri 1 batang kayu. Tapi saya nggak gajah Pak Ustadz, saya cuman yang kecil rakyat jelata, nggak punya apa-apa. Bawa 1 butir gula. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau kau seekor gajah, bawa sebatang kayu besar. Kalau kau seekor semut, bawa sebutir gula. Tapi kalau yang parah sekali, seekor gajah, bawa sebutir gula. Ini namanya gajah keterlaluan. Penggalangan dana bukan dibawa Ustadz Abdul Somad. Ini jangan kita ngumpulin uang. Ini uangnya nanti dibawa untuk bangun pesantren Ustadz Somad di Pekanbaru Riau. Tidak begitu. Ini semuanya diserahkan ke Baitul Mal, dikelola dengan baik, bermanfaat buat umat. Inilah yang akan mengalir sampai hari kiamat insya Allah. Amin. Jadi kalau ada kotak-kotaknya, segera panitia turun. Saya di mana-mana kalau penggalangan dana, biasanya sorban saya langsung digelar. Tapi sampai kemari, sorban saya terbuat dari bunga melati. Kalau Tuan pergi ke Mekah, jangan membeli pisau belati. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru di sini dikasih bunga melati. Masya Allah, tabarakallah, harum semerbak. Luar biasa. Ini nanti mau saya simpan, mau saya bawa pulang. Mau saya tempel juga di dinding. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita bahagia senang malam ini, mudah-mudahan begitu jugalah saat kita mati, karena kita mati dalam keadaan husnul. Harta tinggal, istri, keluarga, anak, teman, sahabat, kawan, menantu, semuanya tinggal. Hari pertama mereka bersedih, mereka mulai buka-buka album mau nyari foto kita. Setelah dapat dia lingkari merah, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Yang lain mendoakan amin 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 amin. Hari berganti, musim berubah, kenangan ada, maklumat yang baru, walimah, akikah, acara, kita terlupakan. Yang sebelumnya lam yakun syai'an madhkura, saat mati pun kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, tapi masih ada kenangan yang baik dan indah. Yang ingat adalah saat orang mati ditanya oleh malaikat, ditanya oleh Allah, hai jenazah-jenazah, hai mayat-mayat, hai orang mati, apakah kamu mau hidup lagi? Enggak ada satupun jenazah yang menjawab. Karena kalau sampai jenazah menjawab mau,
Salam itu ada 3. Salam yang pertama wajib dijawab. Salam yang kedua nggak boleh dijawab. Salam yang ketiga kita tidak ingin mendengar jawabannya. Salam yang pertama itu tadi salam wajib dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada salam yang nggak kita jawab. Salam imam sholat isya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa lu kita? Waalaikumsalam Pak Imam. Dan ada salam yang kita takut mendengar jawabannya. Itulah ketika kita lewat di makam kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Apakah mereka menjawab? Menjawab. Kita nggak dengar. Kalau sampai dia jawab, Waalaikumsalam Ustaz Somad. Ninggal Ustaz Somad langsung. Saudara yang dimuliakan Allah, kotak-kotak sudah terlihat, disebar. Cerdas adik-adik persada. Kotak dia bawa ke ibu-ibu. Kenapa? Karena memang mereka yang pegang uang. Ini ganteng-ganteng serigala. Uang mereka semua yang pegang. Tolong adik-adik satu naik ke atas. Karena di atas ini banyak ikan hiu, ikan paus, ikan lumba-lumba. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi perasaan jantung saya normal, tenang, sakinah. Melihat kotak tadi langsung degupnya berubah. Tadi jantung saya normal. Melihat kotak dekat. Ini namanya senjata makan tuan. Tiba-tiba ke saya kotaknya datang. Waduh. Lupa pula bawa dompet. Sudah diambil video tadi? Diambil video, masukkan ke TikTok, buat yang slow motion. Baru dimasukkan ada soundtrack lagunya untuk. Baru nanti dibuat iklan di bawah. Kirimkan ke BMH Baitul Mal Hidayah. Baitul Mal apa tadi namanya? Baitul Mal Hidayatullah. Baitul Mal itu. Jadi udah bisa, adik-adik bisa ngeditnya ya. Kalau nggak bisa nanti saya buatkan. Sombong sekali ini Ustaz Somad. Tapi itu riya Ustaz Somad. Itu kan riya berbuat seperti itu Ustaz Abdul Somad. Tarkul amal li ajlin nas riya. Nggak jadi beramal karena ingin dipuji orang. Riya. Wal amal li ajlihim syirik. Beramal karena ingin dipuji orang syirik. Jadi kalau ada ibu yang megang uang, kotaknya lewat, nggak jadi masukkan kotak karena takut dipuji orang. Riya. Kalau gitu masukkan supaya dipuji orang syirik. Maju kena, mundur kena. Jadi kalau gitu gimana? Masukkan doa kepada Allah supaya hati kita dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'a sya'ni wa daraji. Atfatayyaji ratal alami. Ya uhailal diwal karami. Ya uhailal diwal karami. Ya Allah yang sudah memberikan hartanya, memasukkan uangnya, limpahkanlah keberkahan untuknya ya Allah. Ibu-ibu yang belum juga mengisi kotak itu, biarlah suaminya dilarikan pelakor ya Allah. Jangan diaminkan, jangan. Enggak boleh doakan yang enggak baik.
Doakan yang baik-baik semua. Mau yang beri, yang nggak beri, tetap dibukakan kebaikan-kebaikan ya Allah. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah berilah dia ganti ya Allah. Itu bukan doa saya, malaikat, ada dalam Sahih Bukhari. Allah adil, yang nggak bersedekah ada juga malaikat yang mendoakan. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Yang nggak bersedekah binasakanlah dia ya Allah. Bukan, saya nggak nakut-nakuti, saya cuma membacakan hadis aja. Tapi biasanya yang begitu langsung. Nanti pas pulang dia berawal dari yang kecil-kecil dulu. Sendal hilang, terus helm hilang, lama-lama suami hilang. Ustadz Somad ini ngomongnya nggak baik. Ini yang hadir ini lebih 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4.000 orang, lebih 40.000 orang. Doanya dikabulkan Allah. Ya Allah, bukakanlah pintu kebaikan-kebaikan. Yang belum mau memberi, bukakanlah pintu hatinya ya Allah. Yang sudah kami doakan nggak juga terbuka, bukakan pintu liang lahatnya ya Allah. Jangan diaminkan. Ini kadang jamaah karena terlalu khusyuk semua amin. 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 Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Belanda menjajah Indonesia, bangsa Indonesia berkumpul, yang pertama berorganisasi bukan karena fikih ibadah, bukan karena masalah sholat, bukan karena masalah haji, tapi bisnis fikih muamalah. Itulah tahun 1905 berkumpullah bisnismen, akhirnya terwujud syarikat Islam. Syirkah bahasa Arabnya, orang Arab menyebutnya syirkah, berkoalisi, bekerja sama, punya modal, lalu kita berkongsi, namanya syirkah. Lalu kemudian orang Indonesia menyebutnya syarikat, berkongsi, ada modal, ada anak muda yang punya uang, tapi ada satu lagi nggak punya uang, tapi punya tenaga. Akhirnya mereka bekerja sama, berkongsi, maka lahirlah bisnismen. Inilah yang membuat Belanda ketakutan. Kalau orang sholat, Belanda nggak takut, silakan sholat. Kalau orang zikir, la ilaha illallah, silakan aja. Maka mereka membagi kepada 3. Islam ritual, biarkan. Islam ekonomi, awasi. Islam politik, habisi. Maka kalau mau aman ceramahlah tentang sabar. Mari kita bersabar. Apabila yang terjadi, sabar. Sendal kita hilang, sabar. Minyak kita hilang, sabar. Suami kita hilang, ngamuk. Jadi kalau ada orang cerita tentang membangkitkan ekonomi, itu sudah dilakukan lebih 100 tahun yang lalu. Berkumpul mereka 1905 Syarikat Islam, 1912 Muhammadiyah, 1926 Nahdlatul Ulama, 1930 Al-Jam'iyatul Wasliyah, 1930 Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Nahdlatul Turjar, kebangkitan para pedagang-pedagang, bisnismen muslim. Dari Baitul Mal Hidayatullah tadi akan lahirlah orang-orang kaya yang mengangkat harkat martabat umat, insyaallah. Takbir. Kenapa Ustadz tiba-tiba bertakbir? Karena setan mulai berbisik, jangan sedekah, harga handphone lagi promo loh. Kalau yang berbisik setan, kita bisa bacakan ayat kursi, Allahu la ilaha illal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Tapi kalau yang berbisik teman di sebelah, enggak mempan ayat kursi, kursinya sekalian. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk apa kita buat Baitul Mal? Nabi kan miskin, Nabi kan susah, Nabi kan melarat. Nabi ketika haji wada menyembelih 63 ekor onta. Pisau diserahkan ke Sayyidina Ali. Ali melanjutkan 37 ekor. Pertanyaannya, 63 tambah 37, berapa ekorkah
onta yang disembelih Nabi. Memang kalau sudah lebih 1 jam Ustadz ceramah memang susah ngitung memang. 100 ekor onta. 1 ekor onta. Sebenarnya 1 ekor onta ini mahal. Tapi karena kita udah lama berteman ya 50 juta aja lah. Maka berapa itu? Bermiliar-miliar. Hari ini artis-artis viral karena 1 ekor sapi limosin. 1 miliar viral. Nabi 100 ekor onta. Kira-kira kalau ada orang yang berkorban 100 ekor onta, orang kaya apa orang miskin? Kaya. Yang miskin itu bukan Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad. 1 lembu dikeroyok 7. Lembunya kurus. Waktu rapat di masjid ada diskon enggak? Minta paket 3. Alhamdulillah ada 1 Pak Haji enggak mau. Pak Haji mau ini ada kupon. Saya nggak mau kupon. Terus dagingnya aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang betul Pak Haji, mana ada orang makan kupon. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadal faqru ayyakuna kufran, hampir saja kefakiran membuat orang menjadi kafir. Antara kafir, fakir, kafir tipis, setipis kulit bawang. Siapa yang menjual akidahnya hanya karena mie instan? Siapa yang menjual akidahnya hanya karena baju kaos bekas? Kalau bukan orang fakir. Pulau Madura, pulau yang kaya dengan sumber daya alamnya, insya Allah. Amin. Ikannya, masya Allah. Sapinya, masya Allah. Alamnya indah, hijau. Musim kering, tanam tembakau. Musim hujan, tanam padi. Pohon kayu jati dipanen 5, 7, 8 tahun. Ada yang kurang. Kalau kami di Sumatera kekurangan garam, ambil ke Pulau Madura. Apalagi yang kurang? Semuanya lengkap. Perlu keris, saya sudah dapat. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah, kalau ada orang yang fakir, miskin, berarti dia tidak menggunakan potensi yang diberikan Allah. Kita kalau selesai sholat, idza qudiyatis shalah, kalau sholat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah Subhanahu wa taala. At-tajir, pedagang, bisnismen, as-saduq, jujur, al-amin, amanah, ma'an nabiyyin, kalau mati dia akan bersama dengan para nabi, wasiddiqin, bersama orang yang benar, wasyuhada, bersama orang mati syahid, wassalihin, bersama orang soleh. Ini tidak lama lagi tahun-tahun politik. Orang-orang yang nggak pernah sedekah mulai sedekah, namanya serangan fajar. Tapi di Madura nggak mempan. Kenapa? Karena orang di Pulau Madura kaya-kaya, uangnya banyak. Kalau ada yang mau ngasih, ini 50.000 pilih saya ya, upil, nggak mau. Kalau ada yang ngasih 500.000, nggak mau. Kalau ada yang ngasih 5 juta, kita istikharah dulu. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini jamaah dari Madura Ustaz Somad. Iya. Saya. Apa kabar? Sehat. Gini Ustaz, ini ada yang mau ngasih nih Pak Ustaz. Haram. Ar-rashi wal murtasi finnar. Yang nyogok, nerima sogok, masuk neraka. La'ana Rasulullah SAW. Ar-rashi wal murtasi. Atib mata'amak, jaga makananmu. Takun mustajabat dakwah. Doamu tidak terkabul kalau kau makan haram. Masya Allah. Tapi ini 50 juta Pak Ustaz. Ulama ikhtilaf dalam masalah. Saya nggak bisa jawab sekarang, nanti sore telepon lagi ya. Nanti sore. Saya istikharah dulu. Ini dari mana? Ini yang tadi pagi Pak Ustaz. Iya. Gimana Ustaz hasil istikharahnya? Sebenarnya ini haram. Tapi daripada diambil orang lain. Sekali haram tetap haram. Jangan karena banyak. Ini apa hukumnya Ustaz? Haram. 50 juta Pak Ustaz? Haram. Tapi setengah untuk Ustaz? Halal. Doakan supaya Ustaz Somad istiqomah. Doakan supaya dia tidak mencela-mencela mudzabdzabina baina dzalika la ilaha illa wa la ilaha illa. Qul amantu billah tsumma istaqim.
Kalau kau lihat ada orang kaya, jangan iri kepada Allah. Kenapa? Karena Qarun pun kaya. Kalau kau lihat ada orang berkuasa, jangan terpukau. Kenapa? Karena Fir'aun pun berkuasa. Kalau kau lihat ada orang berjalan di atas air, jangan tergoda. Kenapa? Karena iblis pun bisa melakukannya. Tapi pandanglah pada orang yang istiqamah. Karena yang bisa istiqamah hanya orang-orang yang dijadikan Allah istiqamah. Innalladzina qalu rabbuna Allah. Orang yang berkata Tuhanku, Rabbku Allah. Summastaqamu. Kemudian dia istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Insya Allah. Kalau kita istiqamah, Allah kirimkan malaikat untuk menolong, menguatkan hati kita. Insya Allah. Ustadz Abdul Somad, kenapa matanya begini? Lampunya terlampau terang. Ini pakai skincare apa ini? Kenapa kalau Ustadz Somad tausiah itu lampunya dipasang pojok kanan kiri? Supaya wajahnya kelihatan putih. Karena kalau lampunya mati, wajahnya hitam, nanti orang nonton di YouTube. Ini Ustadz sesat mukanya hitam. Ini perlu saya jelaskan. Supaya apa? Ini adik-adik kan banyak yang mau jadi YouTuber syariah. Jadi mereka ini merekam, lalu kemudian bagaimana caranya. Nggak usah panjang-panjang, buat video 1 menit aja. Kalau 5 menit, 10 menit orang nggak nonton. Kenapa? Paket habis. Buat 1 menit. Tapi saya baru cuman handphone Pak Ustadz, tiangnya belum punya. Ambil gagang sapu, ikat pakai karet. Letakkan situ. Hai guys, apapun yang kau cari semuanya akan tinggal. Yang kau bawa mati hanyalah sedekah. Transferkan ke BMH nomor rekening berikut ini. Itu bermanfaat dunia akhirat. Ustadz Somad, saya punya channel YouTube tapi belum ada yang nonton. Videonya berapa? Baru 3. Buat 100. Nanti kalau udah 100 baru nanti saya endorse. Adik-adik dimanapun berada, ingin mendapatkan pesan-pesan dakwah, hadis-hadis Rasulullah, ayat-ayat, kalimah-kalimah thayyibah, tontonlah dari Persada. Jangan lupa tonton channel Persada. Subscribe, like, share, and comment. Berkarya. Inilah Persada yang paling hebat. Channelnya belum ada, udah di-endorse duluan. Jangan lupa 2,5%. Bukan untuk saya. Bayar zakatnya ke Baitul Mal Hidayatullah. Loh, memang bisa karena sudah terdaftar di Laznas, Lembaga Amil Zakat Nasional. Alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimis shalah atiz zakah. Disandingkan antara salat, badan, tegak, ruku, sujud, jihad, berdarah, panah, tombak, pedang. Tapi juga ada ibadah harta, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat. Orang yang mati kalau ditanya Allah, hai jenazah, hai orang mati, kamu mau hidup lagi? Jenazah berkata, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, berikanlah aku hidup walaupun sejenak, sebentar saja. Kalau kau diberi hidup mau apa? Fa'asaddaqa. Orang yang mati ingin bersolawat. Bersolawat bagus, bersolat bagus. Tapi dalam ayat itu dikatakan bersodakoh. Kenapa bersodakoh? Karena sodakoh amalnya mengalir. Belum hari kiamat, ke liang lahat, ke kubur, sampai akhirnya hari hancur, sampai akhirnya dunia berkeping, sampai akhirnya kiamat, sampai akhirnya masuk kita ke dalam surga. Bermanfaat sodakoh. Hadiahkan pahalanya untuk almarhum almarhumah, mengalir juga untuk mereka insya Allah. Kita anaknya dapat, orang tua pun juga dapat insya Allah. Amin ya Rabbal. Saya walaupun nggak ngelihat jam, saya sudah tahu bahwa saya berdiri ini udah 60 menit. Ustaz tahu dari mana? Rasa kesemutannya. Nah, kan betul. Tadi saya berdiri jam 9.30, sekarang sudah 10.30. Dimanapun Ustaz Somad ceramah, tetap kode etik 600 ml. Ini ada pertanyaan.
Pertanyaan yang bisa saya jawab, saya jawab. Yang nggak bisa saya jawab, saya bawa pulang ke Riau. Oh, jadi ada juga yang Ustadz nggak bisa jawab. Banyak sekali. Tapi kami lihat di YouTube itu semua Ustadz jawab. Yang nggak bisa saya jawab, nggak diupload. Dosakah seorang anak melawan orang tua yang egois dan matre? Ada mantan orang tua? Nggak ada. Kita ada di dunia ini apakah langsung atau melalui orang tua? Melalui orang tua. Walaupun orang tuamu nggak sholat, walaupun ibumu nggak pakai jilbab, walaupun bapakmu pejudi pezina, maka kau ada disebabkan mereka. Jangan lawan orang tua. Jangan mentang-mentang udah ngaji, pulang dari sini panggil. Ayah sini, mak sini, duduk. Ya ayyuhalladzina kafaru. Nggak bisa begitu. Coba lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. La illam tantahi, kalau kau tidak berhenti menasihati aku, la arjumannaka, aku akan lempar kamu pakai batu. Wahjurni maliya, tinggalkan aku, pergi sana. Apa jawab Ibrahim? Sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan mintakan ampun kepada Allah untukmu. Innahu kana bi hafiyya, Allah itu dekat dengan aku dan mengabulkan segala doaku. Itu akhlak yang diajarkan Nabi Ibrahim. Maka selalu kita katakan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina. Kenapa Ibrahim? Karena Ibrahim berakhlak kepada ayahnya. Dibalas Allah. Maka apa bukti akhlak Ibrahim? Anaknya juga Ismail berakhlak. Ya bunayya, oh Maisan. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku lihat dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu, fanzur madza tara, apa pendapatmu? Apa jawab Ismail? Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kalau kalian berbakti pada orang tua, adik-adikku, maka insya Allah anak-anakmu juga akan berbakti. Tapi kalau orang tua saya ini Pak Ustadz nakal, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun. Kalau orang tuamu memaksamu untuk mempersekutukan aku, fala tuti'huma, jangan patuh kepada mereka. Jangan ikuti mereka. Tapi ayatnya belum titik. Baca ujung ayatnya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah berbuat baik kepada mereka. Ma'rufa, yang baik menurut urf. Jadi kira-kira menurut orang saudara saya di Pulau Madura, bagaimana berbuat baik kepada orang tua? Tetaplah berbuat baik. Jadi Ustadz gimana merubah dia? Cara merubahnya, cari siapa orang tokoh yang dia hormati, pakai lidahnya. Lihat, dia sukanya ke siapa. Oh, ada tokoh yang dia segani, Ustadz. Ini ada orang, datang ke dia. Pak, tolong sampaikan ke bapak saya, jangan egois, jangan matre, karena sekarang udah nggak pakai matre 6.000 lagi. Tolong sampaikan ke dia supaya segera sholat, menutup aurat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholatuhu. Buat acara arisan keluarga, undang kiai. Judul kita pada hari ini adalah arisan keluarga membahas neraka jahanam untuk orang yang matre. Kata bapaknya, ini kayak nyindir saya nih. Boleh nanya Pak Kiai? Boleh. Apakah Pak Kiai ada dapat bocoran? Nah, jadi melalui lisan orang lain. Tapi ada yang lebih hebat daripada itu. Apa dia? Ad-doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Maka sholat tahajud malam di sujud terakhir minta supaya diberikan Allah hidayah. Allah Ta'ala Maha Kuasa. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Ya muqallibal qulub. Engkau yang membolak-balikkan hati. Balikkanlah hati orang tua kami yang matre kepada orang tua yang baik-baik, yang soleh dan solihah ya Allah. Mudah-mudahan orang tua kita baik-baik semuanya insya Allah. Orang tua seperti Quran lapuk. Bagaimana Quran lapuk? Mau dibaca tidak terbaca karena titik ba-nya sudah 3. Tapi mau dibuang berdosa.
Quran yang lapuk, Quran yang sudah lama, Quran tahun 70-an, mau dibaca tidak terbaca, mau dibuang berdosa. Lalu gimana? Simpan-simpan aja sampai hilang sendiri. Jaga orang tuamu. Saya ini tidak punya ayah, tidak punya ibu. Saya ini anak yatim piatu. Jadi tahu betul rasanya. Kalian sulit untuk menceritakan bagaimana rasanya nggak punya orang tua. Nanti setelah orang tua adik-adik kalian, orang tua kalian nggak ada, baru merasa betul kata Ustaz Abdul Somad, betul kata Ustaz. Nggak usah nangis lagi. Kemarin gue kasih tahu nggak percaya. Sedangkan anak sudah berbakti dari segala hal, menafkahi kedua orang tua, anak-anak dan semua keluarga. Jangan menyesal buat baik sama orang tua. Kenapa? Karena kalian sudah melaksanakan perintah Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Selesai Allah, langsung orang tua. Wa bil walidaini ihsana. Saya seorang, ini agak serius sedikit. Saya seorang janda yang hidup mandiri, usaha sendiri dan bekerja sendiri. Tapi meski lelah selalu dituntut untuk selalu dapat uang untuk menghidupi kebutuhan semua keluarga. Bagaimana ini Pak Ustadz? Ini perlu diselamatkan. Tapi yang jadi masalah, kalau yang lajang-lajang ini bersedia nggak apa-apa. Datang seorang nikah, ditanya sama Nabi. Kata Nabi, kamu nikah sama gadis apa janda? Kata dia, saya nikah sama janda ya Rasulullah. Kata Nabi, halla bikran tula'ibuha wa tula'ibuka. Kenapa kamu nggak nikah sama anak gadis? Lalu kemudian kata dia, adik saya banyak. Kalau saya nikah sama anak gadis, sebaya dengan anak adik-adik saya, nanti mereka kelahi. Saya nikah dengan janda yang udah agak tua dikit, supaya mereka terayomi, terlindungi. Korbankan perasaanmu demi untuk keluarga, wahai anak muda. Setuju? Dari bunyinya kurang. Malah yang mau menyelamatkan bapak-bapak yang udah punya istri. Berat Bapak, karena kita ini pakai kompilasi hukum Islam Indonesia. Di Indonesia, kalau mau menikah menurut hukum Islam kompilasi, bukan fikih. Kalau fikih, no problem. Tapi kalau menurut kompilasi hukum Islam, ibu-ibu tenang dulu, tarik nafas panjang. Tahan, jangan lama-lama, nanti keluar dari bawah. Hembuskan. Menurut kompilasi hukum Islam Indonesia, ini bapak-bapak ini kalau mau menambah, dia mesti ada surat izin tertulis dari ibu yang disahkan oleh pengadilan agama. Nah, jadi makanya ibu sebelum tidur malam, yakinkan di dekat tempat tidur itu tidak ada pena, kertas, dan materi. Nanti kalau sudah ditandatangani, gini caranya Pak, saya ajari ya. Bapak siapkan kertas sama pena sama materi, bawa kepada ibu, sudah ditandatangan, kasih tahu, mama mau masuk surga secepat kilat. Mau? Tanda tangani ini. Dia baca. Banyak jalan lain menuju surga. Mudah-mudahan Allah melembutkan hatinya insya Allah. Setelah dia tanda tangani, nanti dibawa ke pengadilan agama. Nanti hakim bertanya, apakah benar ini surat ibu yang tanda tangani? Kata dia, betul Pak Hakim. Dengan penuh kesadaran, tolong cepat putuskan Pak Hakim sebelum hatiku berubah. Nah, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu takut tidak mampu bersikap adil, maka satu cukup, only one. Only one. Berapa banyak orang lebih mau suaminya berzina, makan haram daripada yang halal. Ini adalah emergency door. Kalau kita naik pesawat, itu pramugara ngasih tahu, ladies and gentlemen, kepala beku ditempelsman. All of our passengers, semua penumpang, ini pesawat ada 2 pintu, pintu depan dan pintu belakang. Tapi kalau terjadi kecelakaan, ada pintu alternatif.
yang dibuka kalau terjadi sesuatu. Paham? Sulit memang menjelaskan sama orang yang ketakutan. Suami yang takut kepada istri, itu nanti pas mau masuk surga, tidak diizinkan malaikat. Kenapa? Karena kata malaikat ini tidak takut sama Allah, tapi takut sama, itu paham. Suami yang terlalu takut kepada istri, itu nanti dikubur, nggak kena azab kubur. Kenapa? Pas mau diazab malaikat, kata malaikat ini nggak usah kita azab. Kenapa? Waktu di dunia sudah terlalu azab. Ya Allah, jadikanlah semua jamaah ini sakinah, mawaddah, warahmah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tabligh akbar, pengajian puncaknya bukan pada tausiahnya, puncaknya adalah pada doa. Jangan beranjak dulu, aminkan doa kiai, khusyukkan hati, minta sama Allah barokah turun karena majelis ilmu dihadiri oleh para malaikat. Majelis kita ini dihadiri oleh para malaikat. Malaikat memanggil teman-temannya, halummu ila hajatikum, inilah hajat yang kalian cari. Maka semua malaikat akan mengaminkan doa-doa kita. Itulah mengapa di akhir majelis apalagi dibacakan Maulid Barzanji, Simtud Durar, Ad-Diyaul Lami, Ad-Dibai, maka insya Allah amal-amal kita ini dipersaksikan oleh para malaikat, dibawa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dibisikkan sama kiai, antum yang baca doa. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin wan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wa ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna natawassalu ilaika. Kami bertawassul kepadamu barakat Nabi Muhammad, barakah alil bait, barakah para sahabat, barakah syuhada Badar, barakah wali-wali Allah, barakah surat Al-Fatihah. Jadikanlah jamaah ini mendapatkan rahmat dan keberkahan, kebaikan, ampunan ya Allah. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, keberkahan, kebaikan kepada semua jamaah persada, kepada semua jamaah peradaban, semua yang hadir ini diberikan kebaikan. Allahumma aftah lana abwabal khairi wa abwabal ni'mati wa abwabal barakah. Ya Fattahu ya Razzaq, urzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Berikan kami rezeki yang halal barakah supaya kami dapat berwakaf, berinfak dan bersedekah. La tada'lana fi maqamina hadza wa fi sa'atina hadhihi dzamban illa ghafartah. Pulang kami dari majelis ilmu ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Waladainan illa qadaitah. Tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridon illa syafaitah. Ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia, lapangkan kuburnya, selamatkan dari azab ya Allah. Wala aziban illa zawwajtah. Yang lajang, yang gadis belum menikah, jumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Wala raghiban illa anjabtah. Yang belum ada keturunan, berikan keturunan anak-anak soleh penghafal Quran. Wala mumtahinan illa najjahtah. Yang ujian, berikan ujian kelulusan yang terbaik ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wala nafiha salah illa qadaitaha wa yassartaha. Segala hajat dunia, hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha, maka tunaikan, mudahkanlah ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikanlah negara kesatuan Republik Indonesia, Pulau Madura, Sumeneb baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikanlah kami pemimpin yang adil dan amanah ya Allah. La tusallid alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan hukum kami karena dosa-dosa kami, lalu kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah.
Allahumma dafa'annal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri ini dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma anzilis sakinata fi qulubina. Turunkanlah ketenangan ke dalam hati kami ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali masyaikhina, para kiai, para guru, para alim, para ulama kami ya Allah. Mati'na bituli umurihim, dengan panjangnya umur mereka jadi rahmat bagi kami ya Allah. Allahumma ja'al kalamina akhira kalamina indan tihai ajalina. Ketika malaikat maut mencabut nyawa kami, kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surga bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi jahi nabiyika Muhammad wa bi sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Jaga ketertiban, persatuan dan kebersihan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.